Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artini Imamega Utami dari kelas KP3A, absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang prosedur audit perkreditan. Untuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu ada permasalahan kredit, dan yang kedua ada analisis resiko aspek pengendalian internal bidang perkreditan. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu permasalahan kredit. Kredit, pengertian kredit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Untuk yang kedua, pengertian kredit bermasalah. Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP/2010 bahwa kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas lancar, diragukan, dan macet. Jumlah kredit bermasalah dapat diketahui melalui penyebab kredit bermasalah dan penyelamatan kredit bermasalah. Untuk unsur-unsur kredit yaitu ada 5. Yang pertama, kepercayaan, jangka waktu, kesepakatan, resiko, dan balas jasa. Untuk kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, jasa, atau barang akan benar-benar diterimanya kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Yang kedua yaitu jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Untuk yang ketiga adalah kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang keempat yaitu resiko, yaitu akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu terjadinya resiko. Yang kelima yaitu balas jasa, merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kredit. Untuk tujuannya yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Untuk fungsi kredit sendiri yaitu kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Selanjutnya kredit dapat pula meningkatkan daya guna peredaran barang. Yang keempat, kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Yang keenam, kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang ketujuh, kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan istilah 5C plus 7P. Untuk 5C sendiri terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Untuk 7P sendiri terdiri dari personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Untuk karakter sendiri adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini yaitu calon debitur. Yang kedua yaitu capacity. Capacity yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Yang ketiga yaitu capital. Adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Kemudian kolateral, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Kemudian condition. Condition yaitu dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu ada 7P, personality. Personality yaitu sama dengan karakter, yaitu untuk mengetahui kepribadian atau tingkah laku calon nasabah sehari-hari. Yang kedua yaitu party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Kemudian purpose. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian yang keempat yaitu ada prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Kemudian ada payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Kemudian ada profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Kemudian yang terakhir yaitu ada protection, tujuannya adalah bagaimana
menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank tetapi melalui suatu perlindungan. Untuk selanjutnya adalah penyelamatan kredit bermasalah. Yang pertama ada rescheduling dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Untuk yang kedua ada reconditioning. Yang pertama ada kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga. Kemudian yang terakhir ada restructuring, yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity, yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. Selanjutnya yaitu kolektibilitas kredit, yaitu ada 5. Yang pertama lancar, DPK atau dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang pertama yaitu lancar, yaitu kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Kemudian yang kedua, DPK atau dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya belum melampaui 90 hari. Kemudian yang ketiga ada kurang lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan. Kemudian 4 diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau 2 kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. Kemudian yang terakhir ada macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. Kemudian, salah satu tujuan dari audit bidang perkreditan yaitu mengurangi terjadinya kegagalan atau debitur macet yang akan merupakan pukulan berat bagi bank yang bersangkutan. Berbagai sebab kegagalan perkreditan tersebut selain diakibatkan faktor-faktor eksternal atau makroekonomis, juga diakibatkan faktor-faktor intern bank itu sendiri. Oleh karena itu, dalam melaksanakan auditnya, auditor juga harus memusatkan perhatiannya pada sebab-sebab terjadinya kegagalan atau kemacetan kredit yang mungkin akan menimpa bank yang bersangkutan. Ruang lingkup atau objek audit bidang kredit ini secara lengkap meliputi credit worthiness of loan, legal effectiveness of documentation, kemudian general administration and operation of loan. Selanjutnya yaitu sebab-sebab kegagalan perkreditan. Yang pertama adanya self-dealing, yaitu adanya vested interest atau kepentingan pribadi dari para eksekutif bank dalam memutuskan kreditnya sehingga tidak objektif lagi dalam melanggar prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Kemudian ada non-existence of sound lending policy, yaitu ketidakadaan perencanaan kredit maupun ketidakadaan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan yang sehat, serta tidak adanya pedoman atau dasar atau teknik yang realistis dalam pemutusan pemberian kredit oleh suatu bank kepada para nasabahnya. Kemudian ada incomplete credit information, yaitu jeleknya sistem informasi manajemen baik dari lingkungan bank itu sendiri maupun informasi-informasi yang menyangkut kegiatan usaha nasabah yang bersangkutan. Kemudian ada failure to obtain of enforced liquidation agreement, yaitu ketidakmampuan untuk memperoleh atau mengambil tindakan likuidasi sesuai isi perjanjian kredit yang disebabkan mungkin posisi yuridis bank yang tidak menguntungkan, tidak lengkapnya dokumen-dokumen yang menyangkut legalitas nasabah, dan seterusnya. Kemudian ada technical incompetency, yaitu kurangnya kemampuan teknis para pejabat kredit dalam menganalisa permohonan kredit sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang salah. Begitu juga kurangnya kemampuan teknis para pengelola kredit hingga mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan kredit. Untuk selanjutnya ya ada poor selection of risk, yaitu ketidakmampuan eksekutif kredit dari bank yang bersangkutan dalam melakukan seleksi rasio dalam pemberian kredit kepada para nasabahnya. Kemudian ada overfinancing, underfinancing, yaitu ketidakmampuan pengelola kredit dalam memberikan kredit dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan, baik ditinjau dari jumlahnya maupun ditinjau dari timingnya. Kemudian ada lack of supervising, yaitu banyak pinjaman yang cukup sehat pada saat kredit diberikan, tetapi karena tidak adanya pengawasan yang efektif, maka kredit-kredit tersebut menjurus ke arah kredit macet dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank. Yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Yang kedua, organisasi dan manajemen perkreditan. Yang ketiga, kebijaksanaan pemberian kredit. Yang keempat, dokumentasi dan administrasi kredit. Yang kelima, pengawasan kredit. Dan yang keenam, penyelesaian kredit bermasalah.
Selanjutnya yaitu kebijakan perkreditan bank atau KPB dalam prinsip kehati-hatian perkreditan. Yang pertama, kebijakan pokok perkreditan. Ada prosedur kredit yang sehat, kredit yang mendapat perhatian khusus, perlakuan kredit yang plafondering, prosedur penyelesaian kredit bermasalah, penghapus bukuan, dan pelaporan kredit macet. Kemudian tata cara penyelesaian barang agunan kredit. Yang kedua ada kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait. Yang pertama, batasan jumlah maksimum kredit yang diberikan, kemudian tata cara penyediaan kredit, kemudian persyaratan kredit, kemudian kebijakan pemenuhan ketentuan perkreditan. Kemudian yang ketiga, pemecahan kredit yang perlu dihindari bank. Kemudian yang terakhir ada tata cara penilaian kualitas kredit, hasil penilaian kolektibilitas kredit yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu ada analisis resiko aspek pengendalian internal bidang perkreditan. Pengertian pengendalian internal sebagai kerangka kerja terpadu menurut COSO dalam Bayern COSO Internal Control to Exchange Corporate Governance oleh Stephen G. Roth tahun 1998. Internal control is a process effected by an entity, board of director, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the efficiency of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operation, reliability of financial reporting, and compliance with law and regulation. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok pengendalian intern. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan dari seluruh pegawainya. Kemudian yang kedua ada informasi dan komunikasi, yaitu dua elemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Kemudian ada penaksiran risiko atau risk assessment, yaitu proses mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir ada pemantauan atau monitoring, yaitu suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu. Kemudian selanjutnya ada penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan menurut Surat Edaran Nomor 5/22/DPNP Bank Indonesia. Yang pertama ada pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian, meliputi Dewan Komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern. Kemudian Dewan Komisaris melakukan kajian ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern. Kemudian ada memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas. Kemudian memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai. Kemudian yang kedua ada identifikasi dan penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai resiko yang dihadapi oleh bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul dan berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain perubahan kegiatan operasional bank, perubahan susunan personalia, kemudian perubahan sistem informasi, dan yang keempat pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu. Kemudian perkembangan teknologi, dan yang terakhir perubahan dalam sistem akuntansi dan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi. Kemudian sistem informasi harus menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen resiko. Kemudian sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Kemudian sistem pengendalian intern bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang keempat ada kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan
dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kemudian yang terakhir ada pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan. Yang pertama ada bank harus melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas. Kemudian bank harus memantau dan mengevaluasi kecakupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern. Kemudian bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern. Kemudian selanjutnya ada manajemen resiko. Resiko sendiri yaitu ancaman atau kemungkinan yang akan terjadi yang akan menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian manajemen resiko sendiri yaitu suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Selanjutnya ada proses manajemen resiko yaitu ada 5. Identifikasi resiko, yaitu bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis resiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan. Kemudian ada pengukuran resiko, yaitu proses pengukuran resiko harus dilakukan secara berkala terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan. Kemudian ada pemantauan resiko, evaluasi terhadap eksposur resiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan atau penetapan eksposur resiko dengan cara pemantauan dan pelaporan resiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan. Kemudian pengendalian resiko. Proses pengendalian resiko berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi, pengukuran, dan pemantauan resiko. Kemudian yang terakhir sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yang memadai adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan oleh direksi. Kemudian selanjutnya ada prosedur audit berbasis resiko dalam penyaluran kredit. Yang pertama ada proses persetujuan kredit, yang kedua ada proses realisasi kredit, yang ketiga ada proses penetapan kualitas kredit dan estimasi kerugian atas kredit, dan yang keempat ada proses penyelesaian kredit bermasalah. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk menyusun materi kali ini. Dan terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.